Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas metode untuk mencari akar-akar persamaan. Jadi dari 6 metode yang ditampilkan di sini, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari akar persamaan dengan metode Newton-Raphson. Oke, untuk awal kita awali dari pendahuluan dulu. Jadi metode Newton-Raphson ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar suatu persamaan. Metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang mengasumsikan suatu titik awal dan kemudian mencari titik yang mendekatinya dengan memperhatikan gradien atau kemiringan pada titik tersebut. Nah, metode Newton-Raphson ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik XI, XI, perpotongan garis singgung dengan sumbu X dalam hal ini XI plus 1, yang akan menjadi X yang baru. Nah, dan selanjutnya dilakukan secara berulang atau iterasi. Oke, untuk lebih mudahnya kita lihat sebuah ilustrasi. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi metode Newton-Raphson. Misalkan terdapat suatu fungsi dengan kurva seperti pada gambar, seperti yang terlihat di sini. Ini adalah sebuah kurva dari fungsi fx. Kemudian tentukan tebakan nilai x awal. Jadi kita tentukan dulu nilai x awalnya. Di sini misalnya tebakan awal saja. Nah, kemudian nanti maka ketika kita tentukan nilai x awal, kita tarik ke atas, perpotongan dengan ini, kita tarik ke kiri, maka kita akan menemukan nilai fxi-nya. Nah, kemudian buat garis singgung dari titik xi, fxi mengarah ke bawah hingga memotong sumbu x. Jadi kita buat garis singgung di titik ini, perpotongan ini mengarah ke bawah hingga memotong sumbu x seperti ini. Jadi di sini memotong sumbu x hingga ya. Nah, kemudian untuk menentukan ini kan adalah gambar secara grafis. Nah, jika kita ingin menghitung garis singgung ini secara rumus yang bisa kita gunakan, maka teman-teman bisa nanti gunakan yang f-aksen x ini. Jadi fxi adalah fungsi dari ini dibagikan dengan xi dikurang xi plus 1, di mana xi plus 1 ini adalah perpotongan garis singgung dengan sumbu X dalam hal ini akan menjadi X yang baru. Jadi tadi kita buat gradien kemiringan pada titik ini hingga menyentuh sumbu X dan perpotongan, dan di perpotongan inilah adalah XI plus satunya. Sehingga ketika ini sudah kita peroleh, kita bisa menentukan gradien garis singgungnya. Oke, kemudian untuk menentukan nilai XI plus 1 ini dalam bentuk persamaan, kita bisa menggunakan ini. Jadi dari rumus ini kita bisa putar. Jadi XI plus 1 itu sama dengan, ini dirubah saja persamaannya, XI dikurangi dengan fxi dibagi dengan f-aksen i. Jadi nanti XI, titik tebakan awal, dikurangi dengan fungsi yang pertama tadi, yang di sini dibagi dengan turunan pertama dari fungsi ini. Itu nanti sehingga kita bisa menentukan nilai selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan secara berulang, iterasi hingga XI plus 1 menyentuh titik potong kurva. Jadi titik potongnya di sini, jadi ketika kita sudah membuat garis singgung dan memperoleh garis baru, kemudian kita ulang lagi dengan cara yang sama, kita tentukan nilai ini X barunya, maka kita tarik garis lurus ke atas, kemudian kita buat lagi garis singgungnya di sini hingga menyentuh perpotongan antara kurva dan sumbu X. Nah, ketika ini maka prosesnya sudah selesai. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari metode Newton-Raphson. Jadi kita tentukan nilai awal, kemudian kita buat garis singgung di perpotongan sumbu fxi dan xi ini. Kemudian yang perpotongan yang menyentuh dengan sumbu x akan menjadi x berikutnya. Kemudian kita cek apakah sudah menyentuh perpotongan di fx dan x-nya sudah sampai plus. Jika belum, maka kita ulang terus buat potongan baru sampai hingga ini nilai xi-nya berada pada perpotongan ini. Oke, jadi seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi ini adalah akar persamaannya. Ketika sudah menemukan garis singgung dan pas di sini perpotongannya, maka proses sudah selesai. Oke, jadi prosedur analisis metode Newton ini yang pertama tentukan nilai perkiraan awal seperti disampaikan tadi, kemudian buat garis singgung kurvanya di titik xi, xi, kemudian garis singgung adalah turunan pertama, jadi tadi teman-teman bisa tentukan dari persamaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian nilai absis dari titik potong garis singgung dengan sumbu x adalah nilai perkiraan baru atau xi plus satunya. Dan kembali lakukan
ke langkah ke nomor 2, membuat garis singgung sampai diperoleh nilai perkiraan yang memenuhi kriteria di mana nilai kurvanya itu mendekati 0. Oke, kita coba sebuah contoh. Jadi di sini ada sebuah contoh diminta untuk hitung akar dari persamaan berikut yang ini dengan metode Newton-Raphson. Diketahui sebuah fungsi x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Itu langkah awalnya, karena tadi untuk menentukan XI barunya adalah perbandingan antara fungsi dengan fungsi turunannya, maka kita tentukan dulu turunan dari fungsi pertama, maka turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2, kemudian turunan dari x pangkat 2 adalah 2x, turunan dari 3x adalah 3, dan turunan dari 3 sama dengan 0, dan ini juga sama dengan 0, sehingga kita peroleh fungsi yang baru, atau turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 plus 2x dikurang 3. Nah, kemudian setelah ini selesai, selanjutnya kita tentukan nilai XI atau perkiraan awalnya tadi. Misalnya di sini kita tentukan nilai X1-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ketika nilai perkiraan awal sudah ditentukan, kita substitusi ke dalam persamaan fungsi awal dan juga fungsi turunan pertamanya, sehingga kita peroleh di sini untuk substitusi nilai 1 ke fungsi awal itu hasilnya negatif 4. Kemudian kita substitusi ke persamaan turunan pertama itu hasilnya 2. Nah, kemudian kita coba hitung nilai XI plus 1 barunya. Nah, kemudian di sini dihitung lagi berdasarkan persamaan ini. Kenapa kita hitung? Karena di sini diperoleh bahwa turunan pertamanya ini atau hasil dari gradien ini belum sampai pada 0. Nah, tadi kan syaratnya harus mendekati 0 ya. Maka kita perlu hitung yang baru, nilai X plus 1-nya dari X2. Tadi kan X1 ya, maka X plus 1 selanjutnya adalah X2. Nah, cara untuk nilai X2-nya dengan XI, jadi tadi perkiraan awal 1 dikurangi dengan hasil dari fungsi pertama, yaitu 4, di bagian turun pertama adalah 2, kita hitung hasilnya adalah XI plus 1-nya adalah 3. Nah, kemudian kita cek, ternyata di sini untuk nilai XI plus 1 itu 3, nilai sebelumnya adalah 1. Jadi masih ada perkiraan, masih selisihnya masih cukup besar, sehingga di sini dijelaskan nilai X2 sama dengan 3 tersebut digunakan untuk hitungan pada iterasi berikutnya seperti pada tabel di sini. Nah, ini kita terus berulang karena selisihnya masih jauh, kita terus ulang sehingga nanti di mana nilai XI dan XI plus 1-nya ini sama atau hampir sama gitu. Ini kan masih jauh ya, XI plus 1-nya 3, XI-nya adalah 1. Jadi selisihnya ini cukup besar ya. Nah, di sini untuk iterasi kedua itu masih 36%, untuk iterasi ketiga masih 30%. Jadi dari sini ketika dilihat bahwa tingkat kesalahannya sudah mencapai 0%, itu berada pada iterasi ke-7. Jadi ini adalah rekapitulasi dari hasil perhitungan yang sudah disampaikan di sini.